Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini judul RA menyimpang dari iman yang pertama. Jadi kemungkinan sampai kedua ya, kemungkinan ya. Nggak tahu kalau ada 3, tapi sampai 2 kemungkinannya ya. Oke, kita baca ayat intinya ya. 1 Timotius 6, 9 sampai 10. Oke, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oke, nah yang saya mau fokuskan kali ini adalah menyimpang dari iman. Ya, karena saya kaget juga ya, sudah sering baca ya. Cuman kali ini biasanya di otak saya itu iman berarti udah beres begitu ya. Udah bagus, ternyata bisa juga menyimpang dari iman ya. Wah, itu saya jadi tertarik untuk mempelajarinya ini ya. Menyimpang dari iman itu kayak gimana gitu ya. Oke, jadi sesi 1 ini yang kita bahas menyimpang dari imannya ya. Nanti sesi yang keduanya itu ingin kayanya. Jadi 1 perikop ini, 2 ayat ini, itu adalah menyimpang dari iman karena ingin kaya dan akar kejahatannya cinta uang. Gitu ya. Nah, jadi sesi besoknya itu ingin kaya, keinginannya yang kita bahas, sehingga bisa menyimpang. Yang kali ini penyimpangannya yang kita bahas. Oke. Nah, kalau berbicara menyimpang dari iman, itu berarti perkara iman ada 2. Yang tidak menyimpang berarti di dalam iman. Ya, perbuatannya di dalam iman. Yang kedua, menyimpang dari iman. Jadi perbuatannya keluar dari iman. Gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu iman adalah materialnya perkataan Tuhan. Jadi kalau di dalam iman berarti melakukan kehendak Tuhan. Yaitu berbuah. Yaitu kita serupa dengan Dia. Ya, ayat intinya itu dengar, mengerti, maka berbuah. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat dalam iman. 5 menit aja ya yang dalam iman. Dalam iman itu seperti Yosua 1 ayat 8 itu dalam iman. Ya, tidak keluar dari iman itu. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini dikatakan dalam iman. Nah, ayatnya adalah engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu dalam iman. Melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, bertindak sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ya, karena apa? Karena merenungkan firman. Sehingga perbuatan dan perkataannya sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi perkataan dan perbuatannya sama, yaitu firman. Nah, janji Tuhan, garansi dari Tuhan, demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukan beruntung aja, berhasil dan beruntung. Ini benar-benar bertolak belakang di dalam iman dan di luar iman. Menyimpang dari iman. Ini bertolak belakang. Yang menyimpang dari iman, akibatnya firman Tuhan katakan, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa yang menyiksa? Ya dia sendiri menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi harusnya tidak ada. Tapi karena menyimpang dari iman, dikatakan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Tapi kalau di dalam iman, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Ini seperti uang logam dengan 2 sisi.
Ya, ada resiko-resikonya gitu ya. Dan kita otomatis pasti pilih dalam iman, nggak mungkin pilih menyimpang dari iman. Ya, tapi kenyataannya banyak yang menyimpang dari iman daripada di dalam iman. Ya, orang yang menyimpang dalam iman itu kalau ditanya pasti ngomongnya dalam iman, tidak menyimpang gitu ya. Oke, tapi kita belajar apa itu menyimpang dari iman supaya kita bisa was-was. Ya, teman-teman, ini harus dicamkan, ini penting-penting sekali karena ini berbicara tentang iman dan penyimpangannya. Ya, oke. Menyimpang dari iman. Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ini kalau dilanjutin, ini firmannya tentang persepuluhan. Tapi saya nggak mau ambil tentang persepuluhannya. Ya, saya ambil ayat 7-nya saja. Tetapi inti daripada ayatnya itu kita dapat. Ya, kita comot tapi kita dapat, nggak keluar juga. Ya, nah zaman dulu ini orang Israel itu lari daripada Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Nah, inilah yang ngomongin menyimpang dari iman. Material iman adalah perkataan Tuhan, yaitu perintah Tuhan, ketetapan-ketetapannya, yaitu firman-firmannya. Ya, jadi gimana orang menjauh dari Tuhan itu gimana? Kan di ini dikatakan, kembalilah daripadaku. Berarti posisi orang Israel waktu itu menjauh dari Tuhan. Makanya Tuhan ngomong kembali daripadaku. Kembalilah padaku. Kok bisa menjauh gimana? Nah ini. Menjauh atau menyimpang dari iman itu dikatakan menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi ada dua. Tidak boleh menyimpang dari ketetapan. Dan harus memeliharanya. Jadi harus memelihara itu berbicara seterusnya harus tetap setia. Nggak boleh hari ini tidak menyimpang, besok menyimpang. Berarti tidak memelihara. Hari ini tok dipelihara, besok tidak, dilupakan. Nah, jadi menyimpang, tidak boleh menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman-firman Tuhan dan memeliharanya. Jadi terus harus setia. Harus diingat dan tidak boleh dilupakan. Sehingga semua perbuatan dan perkataannya sama, yaitu firman Tuhan. Nah, orang Israel ini menjauh dari Tuhan karena dia tidak mau ikut ketetapan Tuhan dan tidak memeliharanya. Ya, dia masuk di dalam, ya nggak tahulah, berhala yang lainnya ya. Tapi kalau konteks ini kan masalah persepuluhan. Ya, oke. Nah, jadi Tuhan ngomong, maka aku akan kembali kepadamu. Nah, kembalilah padaku, maka aku akan kembali kepadamu. Loh, Tuhan ninggalin Israel ya? Kok Tuhan ngomong aku akan kembali kepadamu? Nah, ini Tuhan ninggalin Israel dong. Bukan, Tuhan tidak meninggalkan Israel. Israel yang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan sangat-sangat menghormati semua anak-anak Tuhan. Jika nggak butuh Tuhan, Tuhan menghormati. Jadi Tuhan nggak bisa pakai kekerasan untuk menarik kita kembali pakai kekerasan. Itu nggak bisa. Bukan sifatnya Tuhan gitu ya. Nah, kalau Tuhan mau orang Israel kembali, yaitu dengan cara memelihara lagi ketetapan-ketetapan dan melakukannya. Nah, itu yang namanya Tuhan kembali. Ya. Nah, ini yang dinamakan menyimpang dari iman. Udah keluar dari ketetapan Tuhan. Ya. Oke. Nah, kemauan Tuhan otomatis ya tidak boleh menyimpang sehingga umat Israel sama Tuhan itu kembali ya bersatu gitu ya.
Oke. Sekarang kita tahu ya, menyimpang dari iman gimana? Ya, kita perdalam lagi. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini adalah berbicara 100 domba, satunya tersesat, yang dicari Tuhan, 99 itu ditinggal Tuhan di padang gurun. Saya gak bacain ayat-ayat selanjutnya ya, biar cepat ya. Ditinggal di padang gurun, hidup kekeringan. Karena tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa? Dia udah merasa benar. Gak perlu firman. Gak perlu bertobat. Nah, jadi kalau orang tidak dengan sengaja mengatur, membaca firman setiap hari di posisi Maria, nah, orang itu yang namanya tidak memerlukan pertobatan. Ya, ingat ya, tidak memerlukan pertobatan. Tapi Tuhan tinggal di padang gurun. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Enggak, 99 dulu itu menolak Tuhan. Gak butuh pertobatan, gak butuh Tuhan. Jadi dia merasa sudah benar, sempurna. Makanya karena Tuhannya ditolak, ya Tuhan cari yang mencari dia. Yaitu satu domba yang tersesat. Sama, kembali padaku maka aku akan kembali padamu. Nah, kalau orang itu menjauh dari Tuhan, berarti dia sudah menolak Tuhan. Nah, Tuhan posisi ya menjauh. Karena orang itu menolak, orang itu menjauh. Ya itu sifat-sifat Tuhan. Tuhan nggak mau dengan paksa. Gitu ya. Maunya dengan benar-benar sukarela gitu ya. Benar-benar mau karena cinta dia, tidak dengan paksa, tidak dengan embel-embel yang lainnya. Satu, pertobatan. Nah, pertobatan ini yang menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Ya toh? Dengan ngerti bertobat. Udah itu kuncinya. Ya, enggak lewat itu berarti menyimpang dari iman. Enggak ada yang ditobatin. Aku udah benar, begitu ya. Nah, kita gali lagi lebih dalam. Biar kita bisa benar-benar ngerti dan tidak mau menyimpang dari iman. Ya, kita lihat akar-akar permasalahannya. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini. Jadi di dalam tubuh kita, itu ada dua keinginan. Ini orang Kristen yang lahir baru. Ya, ada selalu pertempuran di dalam dirinya. Kalau belum lahir baru, nggak bisa, rohnya mati. Keinginan daging setiap hari yang dia layani. Kalau orang Kristen lahir baru rohnya itu sehat. Ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, Roh Kudus itu dengan roh kita. Ya, menyatu. Dan itu ada keinginan. Jadi apa kerja roh? Kerja roh adalah mengarahkan, mendorong. Yaitu melalui keinginan. Ya. Nah, daging itu adalah diri kita sendiri nih. Orang lama kita yang berkuasa, itu daging. Waktu orang itu lahir baru ada pertentangan. Ya, pertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki apa? Dagingmu. Kamu setiap kali sudah tidak melakukan kedaginganmu. Kamu melakukan keinginan roh. Yaitu roh Allah, Roh Kudus. Keinginan Tuhan menjadi serupa dengan dia. Nah, ketika kita melakukan keinginan roh, berarti kita berjalan di dalam iman. Kalau orang itu tidak intim sama Tuhan,
dorongan kedagingannya lebih kuat. Dan kedagingan, dorongan ini merusak segala sesuatu. Tapi enak, karena ini manusia lama kita suka sekali. Gitu ya. Nah, ketika kita nggak intim sama Tuhan, hidup menjadi berat. Ya, karena kita Kristen lahir baru. Firman Tuhan kita tahu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tetapi dagingnya ternyata lebih kuat. Jadi firman Tuhannya dilanggar semua. Makanya dikatakan menyimpang dari iman. Nanti kita bahas imannya. Ya. Nah, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, dirinya itu menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bahkan sampai kepada kematian dan abadi, masuk binasa, masuk neraka. Maut, itu keinginan daging. Ya. Nah, keinginan roh, hidup damai sejahtera sukacita. Ya, Tuhan ngomong berhasil dan beruntung. Ya damai sejahtera lah. Ada berhasil, ada beruntung. Komplit ya. Kalau untung tapi nggak berhasil, masuk neraka lah buat apa? Ya kan? Nggak bisa. Ya. Oke. Jadi dengan orang itu melayani kedagingan, dia keluar menyimpang dari iman, itu OTW kebinasaan. Ya. Markus 9, 23, 24 dikatakan gini. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Teman-teman sudah tahu semua kisah ini. Ya, orang tua yang mempunyai anak yang kerasukan atau apa itu ya. Murid-murid Tuhan Yesus nggak bisa kalau nggak salah ya. Terus ayah ini ketemu Tuhan Yesus nih. Markus 9 ayat 23. Markus 9:23. Oh, anaknya itu, roh itu menyeret ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihani kami. Gitu ya. Nah, Tuhan Yesus ngomongin gitu loh. Nah, Tuhan Yesusnya langsung jawab, katamu jika engkau dapat. Nah, Tuhan Yesus ngomong gitu, kaget Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, gitu kan? Nah, ternyata di ayat 24, ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada dua kubu di dalam ayah anak ini. Percaya, aku yang tidak percaya ini. Nah, begitu ya. Sekarang kita lihat. Oke, sebentar. Aku percaya, dia adalah orang percaya. Dia adalah percaya Tuhan Yesus. Ya, oke, nggak diragukan karena dia ngomong percaya. Kita pun ngomong percaya. Percaya Tuhan Yesus nggak? Kita percaya. Tapi di waktu ada satu kejadian, kita itu bisa meragukan Tuhan Yesus. Bisa gak percaya terhadap Tuhan Yesus di satu kejadian. Dan ayah ini kejadiannya anaknya yang kerasukan roh setan. Tetapi di dalam kehidupan kita banyak kejadian yang kita mempertanyakan Tuhan Yesus. Bisa nolong gak sih? Ya. Berarti imannya belum bulat. Ada area-area dalam kehidupannya yang belum ada iman. Tapi dia orang percaya Tuhan Yesus. Makanya dia
berdoa kepada Tuhan, berteriak bilang gini, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi maksudnya, Tuhan, aku percaya Engkau, tapi tolonglah aku yang gak percaya. Kasus anakku kerasukan ini loh, gak kelar-kelar. Ini setiap hari harus kita berdoa. Ada banyak area kehidupan kita yang belum kita bisa percaya kepada Tuhan. Yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Kita masih pakai kekuatan sendiri. Jadi kalau ada satu kejadian, pelajaran dari firman Tuhan, ayah anak itu berteriak, kita berdoa, Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi tolong aku yang tidak percaya ini. Kasus ini tolong Tuhan. Ya. Nah, langsung Tuhan menjawab. Langsung Tuhan mengusir roh jahat yang menyebabkan orang itu menjadi bisu dan tuli. Ya, Tuhan bilang, aku memerintahkan kau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Nah, jadi ayah anak itu tidak bisa percaya untuk kasus ini. Tuhan bisa mengusir roh jahat yang menyebabkan anaknya menjadi bisu dan tuli. Itu yang dia nggak percaya. Karena dia di awalnya dia nantang Tuhan Yesus. Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Rupanya doanya ini manjur ya. Jadi kalau ada kita ketemu satu masalah yang iman kita belum bulat, ini manjur. Aku percaya Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Di kasus ini, aku lemah. Tolong. Gitu ya. Bagus itu. Oke, nah, sekarang kita belajar. Aku yang tidak percaya ini. Jadi di waktu ambil keputusan, si ayah ini imannya tidak ada. Makanya tidak percaya. Nah, kita ingat teman-teman, kita setiap hari belajar firman. Yaitu pengertian akan Tuhan, yaitu iman, yaitu minyak cadangan. Yang sekarang kita nggak butuh. Mungkin hari-hari depan nggak tahu kapan kita butuh. Ya. Sehingga melalui minyak cadangan itu, kita dapat melalui dengan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Jadi penting sekali kita memburu minyak cadangan supaya iman kita semakin kuat, semakin bulat. Ya. Semua itu dimulai dari posisi Maria. Baca firman setiap hari, Yosua 1 ayat 8 direnungkan. Ya, harus diset waktunya. Ya, baca-baca gitu aja, merenung gitu aja, harus dengan sikap lemah lembut dan rendah hati. Seperti Tuhan ngomong di Matius 11 ayat 29. Jadi, kita itu domba yang mau bertobat seperti satu domba yang tersesat. Yaitu rendah hati, lemah lembut, nggak ngerasa benar. Baru bisa sejalan dengan Tuhan, baru bisa dituntun Tuhan. Itu sikap di posisi Maria. Oke, sekarang kita lihat imannya. Kalau bicara iman, itu selalu teman-teman, ada dua iman. Selalu ada dua. Ya, oke, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Oke, kita pelan-pelan nih. Menyimpang dari iman, berarti iman itu tidak ada perbuatan. Berarti hakikatnya itu iman mati yang tadi, tidak menyelamatkan. Ya, karena dia menyiksa diri berbagai duka dan akhirnya OTW menuju kebinasaan. Ya, jadi yang dikatakan menyimpang dari iman itu adalah iman yang tidak disertai perbuatan. Itu adalah iman yang mati.
Ya, itu yang di atas, iman mati. Iman bisa mati, bisa. Ya, ternyata bisa. Karena iman itu nggak ada perbuatan. Oke? Nanti ini kita perdalam di sesi 2. Ya. Oke, sekarang saya masuk kepada Ibrani 11 ayat 1. Yang Yakobus 2:17 kita simpen. Karena kita hanya menjelaskan bahwa yang di atas itu menyimpang dari iman, ternyata itu iman mati bukan iman hidup. Nanti ini kita simpan, kita masuk sesi 2. Ya. Sekarang kita belajar mengingatkan iman itu ya, mengenai iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar yang kita harapkan, yaitu firman Tuhan. Dan bukti berarti terlihat, yaitu perbuatannya. Sebagai kepemilikan janji yang kita harapkan, yaitu firman Tuhan tadi. Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah iman disertai perbuatan. Dan perbuatan itu bukti. Ini adalah iman yang hidup. Dan nanti yang kita harapkan, janji-janji firman Tuhan, jika iman itu disertai perbuatan, dan itu akan menjadi milik kita dalam waktunya Tuhan. Oke? Kita lihat lagi. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati. Jadi roh itu yang menghidupkan. Roh itu yang menggerakkan perbuatan daripada tubuh. Ya, kalau nggak ada roh, tubuh itu mati. Nah, perbuatan itu adalah tanda tubuh. Ya, perbuatan itu tandanya tubuh hidup itu perbuatan. Ya, tapi tanpa iman itu mati. Jadi iman itu yang mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Nah itu hidup yang benar. Iman mengendalikan perbuatan-perbuatan kita. Yaitu di dalam iman. Ini yang benar. Ya, jadi kalau penyimpangan dari iman menunjukkan imannya orang itu di area itu. Ya, di area itu mati. Karena dia tidak mempunyai bukti bahwa iman yang dia punya hidup. Dia nggak punya bukti. Nggak ada perbuatannya, imannya mati. Jadi tubuhnya mati. Nggak punya perbuatan. Gitu ya. Nah ini yang hati-hati. Kalau kita mapan di area yang seperti ini yang membahayakan. Penyimpangan dari iman ini membahayakan. Itu bisa seperti penyakit kanker di dalam tubuh yang menggerogoti dari dalam. Dan tidak kelihatan. Karena dia tahu firman. Dia bisa berbicara firman. Dia bisa berdoa. Tapi perbuatannya menyimpang daripada iman. Jadi imannya itu iman mati. Jadi terlihat itu, tubuhnya terlihat itu. Imannya terlihat tapi mati. Ini banyak orang Kristen seperti itu. Hati-hati. Ya. Oke. Sekarang saya kembali lagi di dalam iman. Ini penutup ya. Nah, kalau di dalam iman, yang tadi saya katakan, melakukan kehendak Tuhan, berbuah serupa dengan Dia. Itu di dalam iman, perbuatannya. Tidak menyimpang dari iman. Berarti di dalam iman. Dengar, ngerti, berbuah. Nah, di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jelas. Yang masuk surga cuma satu, yang melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa adalah melakukan keinginan Tuhan. Dan melakukan keinginan Tuhan itu otomatis pasti dari Dia. Kalau dari Dia, oleh Dia.
Nah, kalau oleh dia, yaitu cuma satu, iman. Tanpa iman kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Tidak bisa total. Waktu melakukan kehendak Bapa itu namanya berbuah, itu namanya hasil dari pertobatan. Nah, itu di dalam iman. Ya, kita harus yakin. Jadi supaya janji-janji firman Tuhan yang tadi ngomong yang diharapkan itu digenapi, berhasil dan beruntung. Jadi jangan diambil ujungnya tok berhasil dan beruntung, terus yang lainnya diabaikan, tidak bisa. Karena berhasil dan beruntung adalah akibat. Itu diberikan ketika yang di depannya itu dapat. Apa dilakukan gitu ya. Ketika bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala tertulis. Ya, bertindak hati-hati itu didahului oleh renungkan. Jadi nggak bisa baca tok terus bertindak sesuai dengan yang tertulis. Nggak bisa. Harus direnungkan. Kenapa direnungkan? Itu membuat pertobatan. Nah, sehingga bertindak hati-hati. Itu namanya tidak menyimpang dari iman. Oke. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nih, ini kunci. Kalau mau di dalam roh, hidup di dalam roh, ini. Ia menyalibkan daging dan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan. Hawa nafsu dan keinginannya. Itu disalibkan. Kita nggak bisa nyalipin, kita nggak bisa, nggak ada kuasa sama sekali. Karena itu daging kita, itu kita sendiri. Nggak bisa kita, nggak berkuasa, kalah kita. Kalau tiap hari bertempur sama daging, kalah. Tinggal ada waktunya aja kita capek, terus akhirnya jatuh. Yang bisa kita lakukan, itu adalah hidup di dalam roh. Jadi kita fokusnya pada keinginan roh. Melayani roh. Maka daging itu kita tidak tempurin. Dia terabaikan. Lama-lama nafsu itu menurun. Karena tidak terlayani. Kita tidak fokus. Tidak sentuh-sentuh lagi. Otomatis dia punya keinginan dan hawa nafsunya menurun. Malah keinginan roh itu semakin besar. Semakin mau intim dengan Tuhan. Makanya dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, penyembahan kita kepada Kristus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Itu ciri-cirinya daging disalib. Gimana nyalipin daging orang kita doyan itu kita sendiri. Tidak bisa. Ketika kita hidup di dalam roh, kita memperhatikan firman-firman Tuhan, daging dan hawa nafsu tidak terlayani. Dan itu adalah menyalibkan daging kita. Itu syarat hidup di dalam iman, nggak ada yang lainnya. Ketika kita nggak hidup di dalam roh, nggak fokus dengan roh Kudus, firman Tuhan, perkataannya, pengajarannya, nggak fokus, itu daging pasti berjaya, nggak mungkin enggak. Itu natur kita, manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau nggak fokus Tuhan, pasti terjatuh. Pasti menyimpang dari iman. Ya, dan menyimpang dari iman, kita udah tahu resikonya ya. Banyak menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangin kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini hidup dalam roh, mata yang tertuju kepada Yesus.
Yesus itu Sang Firman, Alkitab. Kalau mata kita tidak fokus kepada Yesus, fokus kepada Roh, kita akan masuk kepada daging. Ketika kita tertuju kepada Yesus, firman itu kita kejar di posisi Maria, itu namanya kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata kedoyanan kita, daging kita yang enak itu yang merintangi kita. Ini sulit sekali kalau enggak firman ini direnungkan dalam keadaan sepi, jangan diganggu, dibaca lagi satu kata per kata sampai meresap di otak kita. Oke, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Apa material iman? Perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus itu yang kita fokuskan, yang memimpin kita dalam iman. Kalau kita nggak fokus pada Yesus, pasti penyimpangan dalam iman terjadi. Kita udah tahu apa itu penyimpangan dalam iman? Yaitu tidak hidup dalam ketetapan-ketetapannya. Dan tidak memelihara firman Tuhan itu. Ya. Dan iman itu membawa kita kepada kesempurnaan. Apa sempurnanya? Ya, serupa dengan Yesus. Bukan kaya raya. Serupa dengan Yesus. Jalan satu-satunya iman. Kalau serupa dengan Yesus berarti apa? Kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Yesus mau lakukan. Kehendaknya apa buat kita? Nah itu, kehendaknya dari mana? Ya terus belajar firman, bersekutu intim dengan Roh Kudus, fokus kepada firman itu. Nah nanti kita dipimpin. Kalau dipimpin berarti dari jarak jauh semakin mendekat. Semakin sempurna, semakin mendekat. Berarti beban-beban dosa, kotoran semua itu semakin rontok. Hidup kita semakin ringan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Tuhan. Wah, ini penting sekali. Mengabaikan kehinaan. Orang Kristen jangan mikirin nanti nggak pernah dihina. Jangan mikirin nanti orang ngeluh-ngeluhin hebat gini gitu. Ini jelas Tuhan ngomong. Mengabaikan kehinaan. Berarti ada nggak? Ada. Nah, jadi pikiran kita senjatai sekarang, ya. Ada yang hina kita. Kalau kita di jalan yang benar, ada. Ya. Dan tekun memikul salib ganti sukacita. Nah ini. Salib itu susah, nggak enak. Tapi salibnya itu Tuhan kasih buat kita, ganti sukacita kita. Loh gimana sih Tuhan? Kita maunya sukacita, kok dikasih salib yang susah, nggak enak. Nah ini. Yang dimaksud adalah sukacita daging. Tuhan nggak mau. Harus pikul salib. Pikul salib tadi, jalan Tuhan itu. Daging kita yang disalibkan menuju bukit Golgota. Itu daging kita yang disalibkan. Ganti sukacita kedaginganmu yang membinasakan kita, yang membuat penyimpangan dari iman, yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Itu sukacita rasanya daging itu. Dan Tuhan ngomong kasih salib. Salib itu firman. Salib itu yang menyalibkan daging kita, itu firman. Ya, nggak bisa, nggak lewat ini, nggak bisa. Tapi kalau kita benar tahu firman itu dan kita suka mencintainya, kita dapat rema. Waduh, itu penghiburan Tuhan ngomong, luar biasa. Kita bisa cinta terhadap salib Tuhan itu benar-benar setiap hari mengejarnya. Ya, itu baik untuk jiwa kita Tuhan ngomong. Ya, dan terbukti ya. Terbukti kita waktu dengar firman pas kena bagus, kita ada sukacita.
Itu daging kita nempel di salib di sana. Cepret. Nggak ada sukacita daging. Sukacita roh ada. Di dalam salib itu. Ya. Maka Matius 6:33 dikatakan gini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari saja. Nah, di dalam kebenaran itu juga ada kesusahannya. Dibilang gitu ya. Kesusahan sehari cukup sehari saja. Ini orang yang cari kebenaran loh. Cari kerajaan Allah loh. Ya. Dan di dalam perjalanannya, kamu jangan khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, tadi ada sukacita diganti salib. Nah sekarang dibilang, besok punya susahnya sendiri. Ada susahnya enggak? Ada. Selama hidup di dunia, tidak pernah ada yang namanya bebas sukacita, enggak ada. Cuman, kalau bersama Yesus, kita melewatin kesusahannya itu jadi ringan, jadi enak, jadi bisa sukacita. Karena sukacita dari Tuhan melampaui kesusahan hidup di dalam dunia ini. Itu ajaib, nggak bisa diomongin. Ada orang yang sakit tapi seneng, nggak bisa diomongin. Ada orang yang disalah mengerti tapi karena Tuhan Yesus, jadi bisa ada sukacita. Itu sukacita melampaui segala akal. Ya, ada khawatir enggak? Ada. Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir akan hari esok. Tuhan sudah tahu. Semua manusia itu khawatir. Makanya itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu adalah obat. Kalau benar-benar kita pegang itu namanya kebenaran Tuhan Yesus, kita fokus. Itu khawatir akan hari esok, itu bisa diminimalisir. Sampai level tertentu bisa teratasi. Bahkan kesusahan hari esok itu dilewati dengan kemenangan. Karena ada kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Maka semuanya akan ditambahkan. Selalu penambahan itu didahului dengan kebenaran. Kita jangan berharap tanpa kebenaran terus terima tambahan. Itu bukan prinsip Tuhan, itu iblis, setan, banyak orang-orang kedukun mau penambahan tanpa ada kebenaran. Tapi Tuhan nggak mau, kebenaran dulu baru penambahan. Kalau penambahan tok tanpa kebenaran mati kita. Daging tumbuh. Nggak mau pikul salib. Ditaruh ditinggal itu salib. Kita jalan-jalan seperti cibungsu. Keluar dari rumah Bapak tuh. Daging yang mendrive hidupnya. Oke. Jadi teman-teman ini adalah masuk kepada yang intinya besok di sesi 2. Ya, jadi cuman membahas mengenai penyimpangan dari iman. Dan yang kedua nanti itu adalah intinya, kuncinya. Kuncinya ya di dalam ayat 1 Timotius 6:9 sampai 10. Ya, dibilang yang ingin kaya dan lain-lain di atasnya ini luar biasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati.